Kan itu motor-motornya masih bisa dikatakan jadul dibanding di Indonesia, guys. Kalau di jalan-jalan juga kelihatannya memang masih banyak motor-motor yang sudah nggak pernah kelihatan lagi di Indonesia. Apakah negeri kita lebih maju daripada mereka dari segi? Nah, ini helm-helm. Lihat. Itu helm. Itu semuanya di sini tuh, ditaruh aja di sini. Yang nggak ada di Malaysia itu tempat penitipan helm, guys. The burger, okay. Donat Sorry. gitu. Punglinya keterlaluan, bukan soal harganya tapi soal kejujurannya, guys. Sebanyak ini yang jualan, kok nggak ada ormas? Kemana lagi nih tukang parkir? Nggak ada yang minta biaya ketertiban, kebersihan, keamanan gitu, biaya bernafas dan biaya apalah itu namanya. Heran gua sama negara Malaysia, kayak nggak punya. Konoha, tukang parkir ada, pungli pun ada. Betul. Uang kilo pun banyak. Moto-moto di Malaysia itu buruk-buruk, tak seperti moto-moto di Indonesia. Moto-moto di Indonesia itu bagus-bagus. Apakah ini lebih majuan negara Indonesia daripada negara Malaysia? Abang nggak tengok apa? Di Malaysia helmet ditaruh di luar di atas motor itu tak hilang. Motor pun tak hilang. Tukang parkir pun tak ada. Pungli pun tak ada. Di Malaysia, kalau di Indonesia habis itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video orang ini membuat statement seperti ini, geng. Motor-motor di Malaysia itu katanya buruk dan ataupun jadul ataupun lama kayak gitu ya, geng ya. Tak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ini sudah tak laku, tak ada orang yang pakai kayak gitu ya, gengnya. Apakah negara Indonesia lebih maju daripada negara Malaysia? Wah, abang ini membuat statement itu menilai dari sebuah motornya kayak gitu, bukan dari ekonominya ataupun kesejahteraan rakyatnya ataupun jalan-jalannya yang ada lubang dan kebersihannya dan para pendidikan-pendidikan yang berada di sana. Wah, abang ini menilai dari motornya ya, pandai juga abang ini. Pelik lah. Ini apa, orang apa ini macam ini? Abang di sana, Bang. Abang lihat motor-motornya berjejer di tepi jalan kayak gitu ya, geng ya. Terus di sana itu moto-motonya jelek. Apakah di sana ada pungli? Nah, itu pertanyaan Ikinya. Makanya kita reksan, kita simak video ini sampai tuntas biar kita nggak salah paham ataupun biar kita tahu apa isi makna video dalam ini, geng. Oke, nggak usah berlama-lama, jom kita simak. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen ke bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Halo guys, saat ini saya berada di salah satu mall terbesar di negeri ini. Nah, di depan ini ada beberapa motor yang kalau saya perhatikan itu motor-motornya masih bisa dikatakan jadul dibanding di Indonesia, guys. Kalau di jalan-jalan juga kelihatannya memang masih banyak motor-motor yang sudah nggak pernah kelihatan lagi di Indonesia. Apakah negeri kita lebih maju daripada mereka? Dari segi pendapatan, kurang lebih seperti ini datanya, guys. Dan bukan rahasia umum lagi ya, guys. Kalau misalnya motor-motor di negeri kita itu jauh lebih bagus dibanding di negeri ini. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira alasannya apa ya? Boleh dong kita berbagi di kolom komentar, guys. Guys, dari kemarin kan video kita tuh bahas kelebihan-kelebihan Malaysia kan, guys. Nah, sekarang kita coba bahas kelebihan di Indonesia yang di Malaysia itu nggak ada. Ya, Jadi apa itu kelebihannya? Langsung aja saya tunjukkan ke kalian ya, guys. Oke. Tunggu situ ya. Kekurangannya di Malaysia apa? Abang menilai dari motor Oke, tadi ya. bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini dia, guys, kelebihannya, guys. Ya, di sini masih bersih ya tempatnya ya. Kalian lihat nggak ada sampah kan, guys. Nah, itu enaknya di sini tuh gini, gitu. Jadi mata kita tuh enak. Tapi kadang mungkin ada juga sampah-sampah sedikit ya. Cuman actually nampaknya bersih semua. Nah, yang nggak ada di sini itu, guys. Itu ini, guys. Tempat penitipan helm, guys. Nah, jadi nih helm ini ditaruh di sini aja, guys. Oh, Lihat. Nah, ini helm. Lihat.
itu helm. Itu semuanya di sini tuh, ditaruh aja di sini. Itu ditaruh aja guys di kursi gitu, kalian lihat tuh. Nggak ada yang jaga ini. Lihat, ini parkiran pun semua rapi ya guys. Parkiran semua rapi. Walaupun nggak ada garis-garis parkiran itu kan, tapi semuanya rapi ya mereka. Nah jadi itu dia guys, yang nggak ada di Malaysia itu tempat penitipan helm guys. Beda kayak di tempat kita ya. Setiap tempat ramai pasti ada aja tempat penitipan helm. Kenapa ya? Apakah karena helm memang sering hilang gitu? Kita nggak boleh munafik guys, karena memang banyak tempat penitipan helm tuh guys. Oke lah, sampai situ dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi. The burger. Okay, okay. Oh, sorry. Oh, donat. Wih, dipanakin kau. Burger. Good. Donuts? You want the donuts? Yeah, go. 100%. All yours. No, you're welcome. You're welcome. No worries. Wah, nasib Donuts? baik dia Go for baik it. ya. All done. Go for it. Wah, ditungguin orang makan. Gila. Yeah, take. No. Take. Yeah. More? Do you want more? More? Do you want more? And the cheese. You gotta have a cheese one. Oke, so gue benar-benar nggak happy di sini, wisatawan. ya. Karena punglinya keterlaluan. Bukan soal harganya, tapi soal kejujurannya guys. Tadi gue ketika parkir motor, gue diminta 10.000, dan ketika saya minta tiket dikasih tiket kayak gini. Ya, baca tiketnya. Retribusi masuk festival Bau Nyale tahun sekian. Jadi ini bukan tiket parkir motor. Dan kemudian yang kedua, ketika gue naik bukit, ya, nyebrang jembatan gue naik bukit, ya. Ketika naik bukit disamperin lagi, disuruh bayar lagi 10.000. Kemudian gue protes, tadi gue udah bayar 10.000 gitu kan. Terus dia bilang ya udah 5.000 aja. Jadi dibalikin tuh 5.000 gue, ya. Nah, kemudian gue minta tiketnya dong, ya. Ketika tiketnya dikasih kayak gini nih. Harganya berapa? 2.500, ya. Jadi ini punglinya nggak kira-kira. Jadi gue benci banget ya kayak gini. Bukan soal harganya, karena kalau misalnya ini masuk pun 50.000, gue bilang ini worth it banget. Tapi ini namanya pemerasan, karena ini tiketnya tidak sesuai sama yang mereka minta. Ini Lombok, dan gue berharap pemerintah turun tangan, ikut campur dalam benerin kayak gini. Minta uang boleh, tapi ya lu kerjalah dikit ya, beresin sampahnya gitu loh. Sayang banget ini tempat wisata cantik banget tapi penuh sampah guys. Gue sedih sih. This is Indonesia, very beautiful, but this is the people, ya. Kita nggak suka sih, seharusnya tidak seperti ini. Wah, abang tadi dari Indonesia tadi geng mengecas bahwasannya moto-moto di Malaysia itu buruk-buruk dan sedangkan moto-moto di Malaysia itu bagus-bagus. Nah, apakah ini simbol kemajuan negara Indonesia? Lebih maju Indonesia daripada negara Malaysia? Bang, di Malaysia tuh nggak ada punglinya dan helmnya tuh nggak ada yang hilang bang, nggak ada tukang parkirnya. Apakah di Indonesia ada? Tentunya nggak ada bang. Abang mengecat seperti itu ya, pelik lah orang ini ya geng ya. Kenapa mau seperti itu kayak gitu ya geng ya. Waduh, heran lah, lihat sendiri di Indonesia. Wah, lihat bule pun dipalaki kayak gitu ya. Orang makan ditungguin ya supaya dibagi. Aduh ya gak enak lah orang makan. Ini apa kok gerombol-gerombol kayak gini ya. Mau minta dibagi, ditawarin mau. Ya udah dibagi. Namanya udah digerombolin. Kayak itu ya geng ya, pastinya mau lah kayak gitu ya geng ya, dibagilah, kasihan kayak gitu ya geng ya. Waduh, miris sekali sih warga kita, kurang apa ya, kurang tahu lah kayak gitu ya geng ya. Ini bahwanya boleh, ini tak boleh diganggu kayak gitu. Senyumin boleh lah, ramahin boleh, tapi janganlah diganggu sampai dideketin. Ini apa risih kayak gitu orangnya geng ya. Oke, kita akan ngeresan beberapa video lagi, jom kita simak. Sebanyak ini yang jualan, kok nggak ada ormas? Kemana lagi nih tukang parkir? Nggak ada minta biaya ketertiban, kebersihan, keamanan gitu? Biaya bernafas dan biaya apalah itu namanya? Heran gue sama negara Malaysia, kayak nggak punya jiwa bisnis gitu guys. Ada aja idenya buat memakmurkan rakyat. Ini dibikin pasar malam sekali seminggu, yang tempatnya pindah-pindah gitu. Seru juga ya dagang di sini. Pembeli pun terpuaskan karena banyaknya pilihan dan lengkap lagi. Apa aja yang kalian cari, hampir semuanya ada. Nggak cuma jajanan viral kekinian, buah sayur pun di sini ada.
Jadi pasar malam di depan tempat tinggal gue ini tiap hari Senin. Kalau hari lain nggak tahu ini pedagangnya pada pindah kemana. Yang jelas beda-beda gitu tempatnya tiap hari guys. Dan mereka jualan di sini dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dan ini tuh rame banget, banyak jajanan unik juga. Samperin deh ke sini. Dan harganya juga terjangkau. Minuman paling 5 ringgit, ayam kayak gini paling 10 ringgit. Ya kisaran segitu deh. Lihat kiri kanan, pemandangannya makanan. Wah, menggugah selera. Puas deh pokoknya. Nah, gue paling suka jajanan kayak gini, banyak pilihan lagi. Dan saat pedagang ini selesai jualan juga tidak menyisakan sampah. Besoknya langsung bersih aja gitu. SDM-nya di sini juga nggak terbiasa membuang sampah sembarangan. Kalau semua pedagang diperhatikan kayak gini kan makmur rakyatnya. Ini nggak dipeduliin, pas dah kaya dikit dipajakin. Koreksi kalau bener. Pengalaman gue soalnya sebagai mantan UMKM dulunya. Ntar dibilang ngebandingin mulu kak, padahal emang iya ini lagi ngebandingin. Indonesia wen ya kayak gini juga. Nggak sadar apa tulang punggung negara adalah UMKM yang menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang bagi pengangguran. Serta mengurangi kemiskinan, bukan malah dimiskinkan sama pemerintah. Indonesia wen ya kayak gini. Tulis pendapat kalian, share video gue, follow. Nampak kalian kan? Nampak kalian? Banyak parkiran di sini kan? Semua parkir tuh, parkir motor, nampak? Parkir kereta, nampak? Tahu kalian apa kelebihan dari negara nih? Tahu kalian apa kelebihan? Tahu tak kalian? Tak tahu. Hah? Bisa tak kalian jawab apa kelebihan? Di sini tidak ada yang namanya Pungli, pungut li. pungut liar. Kalian tahu Macam kan? di negara Konoha. Tak macam Sini, ni. boleh kalian tengok. Ya. Tukang parkir pun tak ada sini. Ah. Saking bersihnya negara. Kalau di negara Konoha, tukang parkir ada, pungli pun ada. Betul. Uang kilo pun banyak. Apakah? Uang kilo. Kalian tahu nggak tuh uang kilo pun banyak. Dah. Sini sebiji uang kilo pun tak ada jumpa. Berarti tanda negara ni Makmur. makmur. Oke guys. Kami di sini guys bukan membela negara ini kan, sedikit pun tidak. Yang namanya tanah air Konoha Indonesia tetap kita cinta. Iya, Betul kan? Betul. Setidaknya kita ngasih perbedaan. Karena ada yang komen, bang, ngapo jauh-jauh merantau sampai Malaysia? Inilah alasannya. Kasih satu lagi alasan mengapa saudara di sini merantau nggak? Pertama, sini tak ada preman-preman macam di negara Konoha. Kalian tahu nggak tuh? Di sini tidak ada nama preman, betul tak adik? Betul. Adik warga sini ya? Asli hospital Kajang, dari hospital Kajang. Kalian dengar tuh, Sini enggak, sini enggak. Jauh. Abang kalau jauh, abang asli orang Thailand. Oh, Thailand. Thailand, abang Thailand. Abang Thailand kat Patani. Oh. Ini kawan abang pun Thailand juga Patani. Pernah ke Thailand tak? Tak. Tak pernah. Ayu pernah ke Thailand? Pernah. Pernah. Jadi abang ni asli orang Thailand ya. Nama abang College Kang. Cuba. Nama Thailand pelik. Cuba pelik. Kata dia nama Thailand ni aneh guys. Okey. Jadi gini, abang nak tanya satu hal sama adik. Apa? Di Malaysia ni, apa kira-kira yang paling sedap makanan? Nasi lemak. Nasi lemak roti canai. Nasi lemak. Roti canai. Nasi lemak roti canai tanpa kari. Sama lah, abang rasa pun macam tu juga, sedap. Dam, fikir dam. Adik cuba kasih satu kata-kata dulu. Yang tak tahu yang kau tanya saya. Dah, orang Malaysia je pandai bahasa apa? Mak saya orang Indon. Oh, mak dia orang Indon. Siapa nama mak? Ratna Dewi. Ratna Dewi. Yang nama Ratna Dewi ni anak Alan Sosat. Anak Alan Sosat ambil di sini yo. Saya Filipin. Dia orang Filipin. Menipu. Betul lah. Nipu ke? Sabah dengan Filipin. Sabah dan Filipin. Okeylah guys, sekian dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Okay. Thank you for watching. Lihat bang, abang mengecas ataupun membuat statement moto-moto di Malaysia itu buruk-buruk, tak seperti moto-moto di Indonesia. Moto-moto di Indonesia itu bagus-bagus. Apakah ini kelebih majuan negara Indonesia daripada negara Malaysia? Abang nggak tengok apa? Di Malaysia helmet ditaruh di luar di atas motor itu tak hilang. Motor pun tak hilang. Tukang parkir pun tak ada. Pungli pun tak ada. Di Malaysia, kalau di Indonesia habis itu bang. Dan lihat kan perbedaannya. Jadi abang mau bahasa sama itu ditertawakan oleh netizen Malaysia bang. Kayak gitu ya bang. Ya, di Malaysia tuh gak ada pungli. Banyak yang heran kenapa di Malaysia tuh gak ada pungli. Sedangkan di Indonesia, wih,
sakit kepala ikinya, geng. Sakit kepala ikinya kalau di Indonesia itu punglinya. Ya Allah, ya meskipun di kampung ikinya ya jarang ada pungli kayak gitu ya, geng. Ya, memang dia ada jujur-jujurnya juga menjaga motor dan sebagainya kayak gitu. Ada juga, geng. Ikinya respect juga lah sama tempat kampung ikinya gitu. Kalau di bandar sedikit, wih banyak punglinya, geng. Apalagi tempat wisata dan lain sebagainya banyak, geng kayak gitu ya, geng. Ya, pungli, premanisme dan lain sebagainya lah kayak gitu ya, geng. Ya, ini harus dihapuskan dan juga mentality warganya kayak gitu ya, geng. Ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.